Oh iya, wah ini cara mengaktifkan atau senam tulang ekor. Oh bagus ya, pertanyaan yang bagus. Baik, di kedokteran, organ yang dianggap paling penting itu apa biasanya Bu? Jantung, apalagi? Otak, ya kan? Jantung, otak, ginjal, paru, liver, itu yang dianggap penting di kedokteran. Padahal di Islam oh iya, wah ini cara mengaktifkan atau senam tulang ekor. Oh bagus ya, pertanyaan yang bagus. Baik, di kedokteran, organ yang dianggap paling penting itu apa biasanya Bu? Jantung, apalagi? Otak, ya kan? Jantung, otak, ginjal, paru, liver, itu yang dianggap penting di kedokteran. Padahal di Islam organ yang paling penting adalah tulang sulbi, tulang ekor, karena diciptakan manusia dari situ, dia meninggal nanti dia tidak hancur, dibangkitkan juga nanti dari situ, dan semua catatan amal ada di situ. Nah, jadi kita, oh ini tulang ekor penting sekali berarti. Dan ternyata setelah kita teliti lagi, alhamdulillah memang benar. Ya, posisi tulang ekor ini luar biasa. Kalau tulang ekor itu normalnya begini ya Pak, bisa tulang ekor itu normalnya begini. Kalau dia masuk begini, penyakit itu banyak sekali. Nah ini sekaligus buat yang simba-simba nanti punya cucu atau kita nanti punya anak atau cucu, kenapa pernah saya sarankan bedong ya sampai umur 2 tahun. Anak bayi itu dibedong sampai umur 2 tahun. Supaya apa? Supaya waktu dia tidur adalah waktu yang dia tumbuh kembang paling besar, itu waktu tidur, itu dalam posisi fitrah, sehingga ketika nanti tulang ekornya tumbuh dalam posisi fitrah. Kalau tidak dibedong, kakinya terbuka. Kaki terbuka itu tulang ekor kondisi masuk. Nah, kalau nggak dibedong dan dia tidur, maka dia tulang ekor akan tumbuh masuk begini, sehingga anaknya penyakitan. Rata-rata anak yang kecil dibedong lama 2 tahun itu imunnya luar biasa. Tapi anak yang tidak dibedong biasanya penyakitan, karena tulang ekornya turun. Ketemu lagi Pak, banyak sekali pasien anak motor ke saya, anak yang sering touring, itu rata-rata nuwun sewu penyakitnya impoten. Termasuk bapak-bapak, dari cara sholatnya saya tahu siapa yang loyo, siapa yang perkasa. Baiki, bahaya ini. Kenapa? Dari cara berdiri saya bisa melihat tulang ekornya arahnya kemana. Dari cara duduk saya bisa melihat tulang ekornya kemana. Nah, anak-anak motor itu Pak, yang pada impoten, setelah saya, Mas jenengan nanti naik motor begini, nek duduk banyakin begini. Seminggu 2 minggu langsung, Ustadz kayak manten baru padahal nggak minum obat apapun. Nah ini menarik ya. Kandani ora Bu, ini kan bapaknya perkasa kawin neh piye Bu. Bismillah ya Pak. 1, posisi yang tulang ekor agar fitrah bahkan tertarik keluar itu posisi sholat berdiri yang saya ajarkan. Itu membuat tulang ekor naik. Contoh ya. Kalau posisi kita itu datar begini, itulah kenapa ketika Pak Nur kemarin ya yang kita sorong itu, posisinya rata begini dia kuat karena tulang ekor ngunci. Tapi kalau begini mah, nah ini ya terbuka kaki, tulang ekor tuh masuk. Tulang ekor tuh mulai masuk dan lemah, nggak punya pegangan. Makanya disorong begini dia jatuh. Tapi kalau begini disorong kuat. Jadi 1 ini terapi untuk tulang ekor supaya ini. Yang kedua duduk nuwun sewu. Kenapa Rasulullah melarang duduk dengan bersandar atau tangan belakang. Nah, kalau jenengan duduk model gitu, harusnya duduk itu di tulang panggul. Sini kan ada tulang panggul, kita sebut pantat. Harusnya kan duduk di pantat. Tapi nek jenengan duduknya begitu, yang kena lantai itu tulang ekor. Makanya tulang ekornya kena tekan, masuk dia. Makanya duduk begitu nggak boleh sama Rasul, itu bikin penyakit. Nah, untuk mengeluarkan tulang ekor termasuk silo. Nah, silo ini netral, tapi hati-hati, jenengan miring sedikit dia tulang ekor masuk. Maka silo itu sebaiknya Bapak Ibu jangan sampai ini ya, usahakan tetap ya silo itu. Tapi masih terpicu untuk begini nek silo itu. Makanya itu Rasul silonya cuma dari subuh sampai syuruk. Kenapa? Karena masih segar. Ya, kalau sudah di atas itu kita udah mau bukong ini sih. Nah, ini tulang ekor juga bahaya. Ada satu duduk
yang tulang ekor terkunci fitrah. Duduk apa itu? Duduk iftirosi. Duduk seperti ini itu membuat tulang ekor itu keluar, gitu Pak. Jadi perbanyak duduk iftirosi seperti ini. Boleh yang kakinya ditekuk menghadap kiblat, boleh yang lurus juga. Nah, makanya dari tadi kalau Bapak Ibu lihat saya kan kebanyakan begini. Ya, karena ini yang membuat tulang ekor tuh naik. Ini juga terapi buat yang bapak-bapak impoten ya, ibu-ibu ya haidnya nggak lancar, itu terapinya cuma begini. Sering-sering begini. Nah, ini monggo dicoba ya kalau begini. Bapak sikile kram, ya belum biasa. Lurus Pak, lurus. Kalau buat terapi, tumitnya didudukin. Sakit boten? Coba, tumitnya didudukin. Jadi tumitnya bukan kebuka gini terus bokongnya di tengahnya, bukan ya. Tumitnya dirapetin terus didudukin. Itu tulang ekor langsung keluar Pak. Pasien-pasien autis, Bapak Ibu kalau yang punya autis, itu rata-rata tulang ekor masuk sekali kalau autis. Nah, pasien saya itu saya suruh duduk begini, tapi karena autis goyang-goyang, tak gedong. Walaupun umurnya udah gede, pakai kain yang besar, panjang, tak gedong, jadi orangnya gini terus. Nah, nanti dan pasien autis kita banyak yang alhamdulillah membaik hanya dengan begini Pak, tulang ekornya keluar. Nah, jadi monggo dicoba. Caranya supaya duduk belakang ini bisa didudukin, depannya dirapetin. Nah, depan dirapetin. Bisa betul? Sakit ya? Itu belum didudukin Pak. Itu apa? Tumitnya masih terbuka ya. Teman sewu. Saya kasih lihat. Tumitnya nggak terbuka gini ya. Ini rapat terus didudukin. Nah, ini kan saya dudukin nih. Nah, ini otomatis ini badan nggak bisa bungkuk Pak, naik sendiri. Jadi terkunci, otomatis terkunci. Kalau yang buat terapi sekalian buat terapi nggih, waktu sholat sudah lurus kakinya ke depan, bokongnya jentit ke Pak. Nah, ini tulang ekor keluar. Jadi jangan. Nah, ini biasanya ya kudu ngombe jamu. Tapi kalau jenengan tek gitu, angkat sedikit gitu, wah ini tulang ekor naik. Yang praktek kemarin, kemeringat nggak? Tulang ekor itu tek gitu metabolisme naik, tek, energi naik, makanya kemeringat. Itulah kenapa kalau ikut sholat malam jam 2 di sini gitu, 1 juz. Saya pernah ikut sholat malam yang sekali sholat itu 5 juz, nggak ngantuk Pak, karena energi tinggi, tek gitu, tinggi. Ini dimundurin, jentit ke tulang ekornya, tak gitu, energi naik, kayak kebakar, nggak ngantuk. Tapi kalau, nah ini yang, iki ustadz dawa men ayate ini ya. Jadi itu senam tulang ekor gitu Pak. Kita kebetulan saya dengan adik saya punya rumah tahfiz khusus balita anak. Dulu nek anak-anak santri murojaah masih, apa itu, silo, kan nek murojaah itu berjam-jam loh. Mereka berjam-jam duduk di situ silo. Itu ya biasa kayak anak-anak yang lain, dikit-dikit ada yang pamit, izin, pilek, batuk. Tapi setelah SOP di rumah tahfiz kita dirubah begini dalam murojaah, sekarang jarang yang batuk pilek. Jarang sekali anak-anak batuk pilek. Bahkan kalau lagi hujan deras gitu, santri saya suruh hujan-hujanan. Loh iya, hujan itu rahmat loh. Kenapa diserik? Hujan-hujanan gitu ya. Yang tua, yang muda, santri hujan-hujanan semua. Insya Allah nggak ada yang sakit. Jadi silakan ya, caranya gitu senamnya. Ya, mudah-mudahan manfaat. Cukup ya, bismillah. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang saya mau menyampaikan satu hal yang mungkin banyak orang tidak tahu, padahal itu menjadi kunci generasi kita ke depan supaya tidak sakit-sakitan, supaya fisiknya kuat, supaya otaknya cerdas. Itu di sini. Dan ini kunci dalam peradaban Islam. Cuma sayangnya ini sudah banyak orang Islam yang tidak tahu, sehingga kita dibodohi, sehingga peradaban Islam semakin turun, semakin turun, semakin turun. Ketika Ustadz saya membacakan sebuah ayat, dan waktu itu pembahasannya ayat dan hadis dibahas tentang bagaimana kondisi umat Islam di akhir zaman ya, ada cerita begini Pak, kenapa 2 orang modal pisau bisa membajak satu pesawat yang isinya 500 orang Pak, kira-kira kenapa?
Harusnya kan kalau pakai logika 500 penumpang royok 2 orang kan harusnya menang. Tapi kenapa pembajak selalu berhasil membajak pesawat cuma pakai pisau misalnya ngancem mengalahkan 500 orang? Ada yang tahu kenapa? Bukan karena dia punya pisaunya, bukan. Pisau apa gunanya, musuh 500 orang tetap dikeroyok kalah. Apa yang terjadi? Sebenarnya 2 orang penjahat ini bukan sedang bermusuhan dengan 500 orang, bukan, tapi dengan 1 orang. Kok bisa? Karena yang 500 orang ini individu-individu yang tidak bersatu. Mereka itu satu sampai 500, sehingga 2 orang ini bersatu, 2 orang ini temenan, 2 orang ini sangat yakin kalau teman saya dipukul saya akan bela. Tapi kalau kita di pesawat misalnya tiwas kota iki sing liong diam aja gimana? Bener nggak? Itu kondisi umat kita di akhir zaman. Muslim mayoritas kelihatannya, tapi aslinya sendiri. Itulah kenapa Rasul bilang kita harus berjamaah. Kita itu sendiri. Coba ya misalnya nuwun sewu. Misalnya Pak Yai ini dituduh, ada yang nuduh misalnya, wah Pak Yai gara-gara Pak Yai bikin kajian ini kena Covid semua, berarti Anda penyebabnya. Anda ada yang berani bela nggak? Oh paling yang boleh aman dewe-dewe. Untung sing dituduh Pak Yai. Bener nggak? Itu kelemahan kita. Kenapa? Banyak sekali ya. Nah, nuwun sewu ya. Program melemahkan umat itu bukan cuma di bidang pendidikan, bukan cuma di bidang kesehatan, bukan cuma di bidang pangan kita diracuni, bukan. Tapi sejak kita lahir sudah dierorkan. Nah ini yang mau saya bahas supaya apa? Mungkin sore ini nggak bisa praktek, tapi mudah-mudahan sebagai penutup kajian kita ini bisa dibawa pulang sebagai informasi yang baik. Apa itu? Yaitu yang ada dimuat dalam surat Maryam.